Pemerintah dan komunitas olahraga Indonesia saat ini tengah berbenah menyambut Asian Games 2018 yang akan digelar di kota Jakarta dan Palembang. Berbagai persiapan tengah dilakukan. Gelora Bung Karno misalnya akan segera direnovasi. Sementara proyek pengerjaan infrastruktur Jakarta seperti pembangunan MRT dan jaringan transportasi lain tengah dikebut agar bisa selesai sebelum ajang kejuaraan olahraga tingkat Asia tersebut digelar. Bila tergelar sesuai rencana, Asian Games 2018 akan menjadi Asian Games kedua yang diadakan di Indonesia setelah gelaran Asian Games 1962 yang dihelat di Jakarta. Gelaran Asian Games 1962 di Jakarta pernah menjadi titik tolak pembangunan keolahragaan nasional. Pada masa itu sejumlah prasarana olahraga bertaraf internasional dibangun seperti Stadion Senayan atau yang saat ini disebut sebagai Gelora Bung Karno. Indonesia dipilih Komite Olimpiade Internasional atau KOI menjadi tuan rumah Asian Games 1962 setelah dalam pemungutan suara tahun 1958 mengungguli perolehan suara Pakistan. Terpilihnya Indonesia disambut sukacita oleh pemerintah saat itu. Sudah sejak lama, Presiden Soekarno ingin menjadikan olahraga sebagai bagian dari program pembangunan karakter bangsa. Kalau sosok Soekarno itu dia mengatakan kita harus jadi mercusuar. Itu waktu itu, ya. Waktu itu beliau mengatakan sebagai presiden mungkin waktu kita dikukuhkan di Istana Negara. Pertama itu berjuang, begitu. Istilahnya itu harus berikan yang terbaik untuk negara dan bangsa. Begitu. Nah, itu pada waktu Asian Games. Ya, sebagai anak bangsa harus betul-betul memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa. Untuk mendukung gagasannya itu, sejak akhir tahun 1950-an, Soekarno aktif menggalakkan pendidikan olahraga di sekolah-sekolah. Pada tahun 1957, Soekarno percaya bahwa sebenarnya pembentukan nation and character building itu bisa dilalui salah satunya bukan hanya lewat pembentukan jasmani, tapi pembentukan rohani atau orang bilang sekarang revolusi mental. Gitu. Jadi sebenarnya yang namanya olahraga itu harus dua, lewat pembentukan jasmani dan kedua pembentukan kepribadian. Nah, itulah makanya Soekarno mengatakan pembentukan dua-duanya itu bisa dilewati lewat olahraga. Makanya Soekarno waktu itu sejak tahun 57, Soekarno menggembar-gemborkan di kurikulum sekolah itu semacam berkaitan dengan olahraga itu, dengan punya tujuan kedua, pembentukan jasmani dan pembentukan karakter gitu. Menurut mantan ajudan Presiden Soekarno yang juga legenda kiper timnas sepak bola Indonesia, Mauli Sailan, Presiden Soekarno selalu yakin olahraga bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa lain. Pak Mauli, pada saat itu sebenarnya bagaimana pandangan Presiden Soekarno terhadap peran olahraga untuk membangun karakter bangsa Indonesia? Wah, bisa dilihat dari kejadian-kejadian dengan adanya area-area yang dibangun oleh Soekarno sendiri, mulai dari PON 1 dan semuanya. Itu betul-betul di dalam jiwa yang olahraga itu harus betul-betul orang yang sehat kita ya. Nah, di situ letaknya. Ya. Terus olahraga tidak bisa dipisahkan dari politik. Itu statementnya daripada Bung Karno. Terus tidak bisa dipisahkan. Nah, akhirnya di dalam Asian Games terjadi itu kan. Sebegitu pentingnya olahraga dalam diri Soekarno untuk bangsa Indonesia? Oh, ingat aja PON pertama. Kenapa dapat PON pertama? Karena kita waktu itu tidak bisa ikut Olimpiade di luar karena harus melalui Belanda. Nah, kita bikin sendiri intern. Oleh karena Solo dengan Sriwijaya itu bukan main ditutuskan sebagai PON pertama itu. Seluruh ikut di situ. Nah, di situ concernnya Bung Karno dengan olahraga dan jiwa yang sehat, artinya moral yang sehat. Ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Asian Games 1962, Soekarno langsung melobi salah satu sekutu utama pemerintah Indonesia saat itu,
Uni Soviet untuk membantu pembiayaan pembangunan sejumlah sarana olahraga di kawasan Senayan. Salah satunya, stadion olahraga berkapasitas 100.000 penonton yang kini disebut Gelora Bung Karno. Prasarana yang waktu itu dibuat oleh Soekarno untuk olahraga di Indonesia, waktu itu dananya dari mana bisa didapatkan? Begini, dari ya disebut aja teman-teman, artinya kalau olahraga itu dari Soviet. Melihat tahu keliling dunia melihat apa? Melihat di Rio de Janeiro di Brasil lihat stadion yang bukan separuh-separuh tapi semua tertutup. Itu stadion pertama dia lihat di sana. Terus dia berpikir, kenapa kita tidak bangun di Indonesia? Dia pinjam uang dari Rusia membangun stadion yang sekarang yang di sini tertutup. Padahal di Rusia sendiri belum ada yang tertutup ya. Masih dibagi tertutup dan tidak. Tapi ya itu artinya stadion yang tertutup yang kedua adalah di Indonesia. Yang pertama di Brasil. Nah, di situ konsorsium Bung Karno mengenai soal olahraga. Saya tahu bahwa dana itu antara lain ya bantuan ya dalam bentuk kredit mungkin atau bantuan cuman bantuan dikasih begitu saja. Yang paling berperan itu Uni Soviet. Waktu itu kita dekat dengan Uni Soviet. GBK nih kompleks ya, terutama stadion itu yang membangun Uni Soviet. Dan Tiongkok juga ikut membantu. Jadi kala itu Bung Karno memang menjadi sekutu baik Uni Soviet dan Tiongkok. Walaupun Moskow dan Beijing itu berseteru, berkompetisi, tapi mereka juga ingin supaya dekat dengan Bung Karno. Makanya semua diberikan kepada Bung Karno. Guna menyukseskan Asian Games, Soekarno juga menginisiasi pembangunan infrastruktur penunjang, seperti pembuatan Jalan Sudirman, pelebaran Jalan Tamrin, dan pembangunan Jembatan Semanggi. Jadi kita tidak pernah punya pemikiran bahwa kita ikut Ganevo itu karena ada ada penalti ya dari IOC kepada kita. Yang penting kita waktu itu, ini ada satu kegiatan baru di Indonesia ini Ganevo. Ayo ikut, kita ikut semua. Asian Games 1962 yang digelar di Jakarta pada 24 Agustus hingga 4 September 1962 berlangsung sukses. Dalam event 4 tahunan ini, Indonesia keluar sebagai juara umum kedua dengan meraih 21 medali emas. Sementara Jepang keluar sebagai juara umum dengan 77 medali emas. Bung Karno itu pandai memanfaatkan olahraga sebagai alat untuk politik, terutama untuk meningkatkan atau memperbaiki karakter bangsa. Jadi dengan olahraga itu dia bisa menyisipkan nasionalisme yang ekstrim ya, berkibar terus kita ya dengan peraihan medali. Kita kan di Asian Games juara kedua waktu itu ya di bawah Jepang. Ya, itu membangkitkan kebanggaan, lalu kita berhasil mencuri medali emas dari cabang 100 meter lari ya. Itu kan simbolis ya, Pak Sarengat almarhum nomor 1 kita, medali emas. Meski sukses, penyelenggaraan Asian Games 1962 diwarnai kontroversi. Kontroversi muncul menyusul tidak diundangnya 2 negara anggota Komite Olimpiade Internasional atau KOI, yakni Israel dan Taiwan, untuk mengikuti Asian Games 1962. Israel tidak diundang sebagai bentuk solidaritas dan dukungan pemerintah Indonesia kepada perjuangan Republik Persatuan Arab yang tengah berkonflik dengan Israel yang dianggap menjajah Palestina. Sementara Taiwan tidak diundang sebagai bentuk solidaritas terhadap eksistensi Republik Rakyat Tiongkok yang tidak diterima masuk KOI yang hanya mengakui Taiwan sebagai wakil Cina. Pada saat kita masuk ke Asian Games 1962. Nah ini kan Presiden Soekarno tidak mengundang Israel dan Taiwan ya Pak pada saat itu. Itu mengapa Pak? Itu mereka politik kan
Ini politik karena kenapa? Kalau mengundang Israel, bagaimana negara Arab? Negara ada kawan. Israel bertentangan dengan negara Arab. Kalau ini ketika Arab kan, sama dengan Taiwan. Taiwan itu larian dari Tiongkok ke Taiwan kan. Nah kalau kita undangnya bagaimana Tiongkok? Padahal kita sudah dekat dengan Tiongkok. Oleh karena itu politis. Jadi olahraga tidak bisa dipisah dari politik. Nah, itu mereka tidak diundang. Akhirnya kita diskors karena tidak mengundang yang sudah menjadi anggota. Kehadiran Israel tentu ditentang oleh negara-negara Timur Tengah, Teluk Persia. Mereka nggak mau datang, ancam. Kalau Israel ikut, kita nggak mau. Sementara IOC itu, OCA mengharuskan semua diundang. Ini olahraga bukan politik. Ya, Bung Karno memilih tidak mengundang Israel. Atas tindakan ini, KOI menjatuhkan sanksi larangan bagi Indonesia untuk mengikuti Olimpiade 1964 yang akan digelar di Tokyo, Jepang. Namun, sanksi ini mendapat reaksi keras dari pemerintahan Soekarno. Bukan hanya keluar dari keanggotaan KOI, Indonesia juga mempelopori digelarnya Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang atau The Games of the New Emerging Forces yang disingkat GANEFO. Jadi kita tidak pernah punya pemikiran bahwa kita ikut GANEFO itu karena ada ada penalti ya dari IOC kepada kita. Yang penting kita waktu itu ini ada satu kegiatan baru di Indonesia ini GANEFO. Ayo ikut, kita ikut semua begitu. Jadi tidak ada latar belakang politik, kita tidak tahu. GANEFO yang digelar dengan persiapan hanya setahun berhasil digelar pada 10 hingga 24 November 1963. Sekitar 2.700 atlet dari 51 negara dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin mengikuti pesta olahraga ini. Sejumlah negara tetap mengirimkan atlet ke ajang ini meski tidak mengirimkan tim terbaiknya karena khawatir terkena sanksi KOI. Keunikannya itu ada. Kalau Asian Games itu termasuk atlet-atlet elit. Kalau kita lihat ya, Jepang, ada Korea, semua negara-negara Asia yang ikut ketika itu mereka datang. Kita juga atlet nasional itu diperlengkapi dengan perlengkapan pertandingan yang boleh dikatakan sudah baik waktu itu. Nah, yang menarik waktu yang dikirim itu sebenarnya kalau kita lihat yang dikirim itu bukan orang yang elit olahraga yang pertama. Karena mereka juga waspas gitu. Takut ada sanksi dari IOC. Makanya yang dikirim itu yang kelas kedua gitu. Ada yang dikirim dari organisasi buat Soekarno yang penting ada perwakilan banyak. Misalnya di Eropa ya, itu dari Prancis ada, dari Belanda ada, dari Italia ada, tapi itu bukan dari IOC resmi gitu. Misalnya dari Belanda itu ada sebuah organisasi yang berkiblat dengan organisasi sosialis. Pokoknya yang penting adalah ada kelompok dari organisasi-organisasi yang lain. Misalnya dari negara Amerika Latin itu kebanyakan dari militer gitu. Ada yang dari mahasiswa gitu. Jadi emang secara kualitas kemampuan emang kalau dibandingkan Olimpiade emang kurang. Atletik menjadi cabang olahraga paling populer dengan 23 kontingen berkompetisi di dalamnya. Disusul balap sepeda, tenis meja, tenis, tinju, dan renang. Bisa diceritakan nggak pada saat itu kan tentu Pak Mauli kan berada langsung bersama dengan Soekarno menyaksikan GANEFO. Mungkin bisa diceritakan seperti apa suasananya pada saat itu? Betul-betul karena saya waktu itu juga kita ke luar negeri kan. Suasana di luar negeri kalau Olimpiade. Kita kan pameran, kita tahu. Ya semacam itulah. Semua ramai, semua itu bukan main. Terus artinya suksesnya di sini kita. Sama dengan yang di luar negeri kalau mereka adakan itu ya, sama saja. Ajang GANEFO juga menjadi tempat para atlet hebat dari Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara yang tidak diterima menjadi anggota KOI untuk bisa berkompetisi secara internasional.
Salah satunya legenda bulu tangkis Tiongkok kelahiran Lampung, Indonesia, Tong Sifu, yang meraih medali emas dalam nomor tunggal di ajang Ganevo. Setelah gantung raket, Tong Sifu pernah menjadi pelatih di Indonesia dan berjasa melahirkan sejumlah legenda bulu tangkis dunia seperti Lim Swee King, Icuk Sugiarto, Hastomo Arbi, dan Alan Budi Kusuma. Nah, mereka sekarang melihat siapa itu Soekarno yang sebenarnya. Mereka bisa lihat dari sudut politik, dari sudut olahraga. Meski penyelenggaraan Ganevo diboikot oleh Komite Olimpiade Internasional, ajang kejuaraan olahraga yang dimaksudkan untuk menandingi Olimpiade ini berlangsung sukses. Dengan semboyan Onward No Retreat atau maju terus pantang mundur, para atlet dari berbagai negara tetap berusaha mencetak prestasi yang dapat menyaingi Olimpiade. 5 rekor dunia di cabang olahraga atletik, panahan, dan angkat besi berhasil dipecahkan oleh sejumlah atlet asal Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara pada penyelenggaraan Ganevo 1963. Namun sayangnya rekor dunia tersebut tidak diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau KOI yang memboikot penyelenggaraan Ganevo. Republik Rakyat Tiongkok keluar sebagai juara umum Ganevo, disusul Uni Soviet, Indonesia, Republik Arab Bersatu, dan Korea Utara. Tapi bukannya karena kita mendapatkan sanksi, waktu itu Indonesia mendapatkan sanksi dari komite dari KOI. Nah, akhirnya negara-negara yang mau ikut Ganevo, mereka tidak menurunkan atlet-atlet terbaiknya. Benar tidak itu, Pak? Ada ke situ arah. Mereka juga memikirkan kan negara yang ikut kita dan semuanya, maka kita jangan sampai mereka bisa dirugikan. Itu kan politis semua. Tapi bahwa kita berhasil, tapi bahwa tidak semua negara demikian. Mereka berpikir politik juga kan. Jangan sampai mereka bisa tidak diundang di Cina. Semuanya kan dikirimnya yang ya seperti biasa. Tapi bahwa Ganevo itu berhasil, ya berhasil betul. Waktu itu Tiongkok nomor 1, Soviet nomor 2, kita nomor 3. Penyelenggaraan Ganevo dimanfaatkan Presiden Soekarno untuk mempromosikan gagasannya tentang perlunya persatuan dan persaudaraan antara negara-negara berkembang guna menghadapi dominasi negara-negara maju dari kekuatan lama. Jadi selama mengikuti pertandingan di lapangan itu tidak ada yang membicarakan ini kegiatan apa ya, itu tidak ada. Jadi kami waktu itu hanya fokus saja untuk berlomba. Diakui kita bahwa betul bisa menyalahkan sesuatu yang benar-benar juga worldwide ya, itu diakui. Nah, mereka sekarang melihat siapa itu Soekarno yang sebenarnya. Mereka bisa lihat dari sudut politik, dari sudut olahraga. Soekarno menyebut Ganevo sebagai alat perjuangan politik dalam bidang olahraga. Karena ajang Olimpiade, menurutnya juga mencampur adukan politik dengan olahraga. Contohnya, dengan hanya menunjuk Taiwan yang boleh mewakili Cina dalam KOI, sementara Republik Rakyat Tiongkok tidak diterima menjadi anggota. Karena reaksi daripada IOC itulah yang membuat Soekarno melakukan itu. Tapi kan Soekarno juga ingin menunjukkan pada dunia bahwa dia punya solidaritas yang diilhami oleh Konferensi Asia Afrika gitu loh. Dalam Konferensi Asia Afrika apa? Berkaitan dengan Republik Arab itu yang berperang dengan Israel kan kita tahu yang berkaitan dengan itu kan persoalan Palestina kan gitu. Indonesia kan kita tahu dalam konferensi tingkat tinggi di Bandung Mei itu ya bulan April di konferensi di Bandung itu kan salah satunya emang memerangi neo dan kolonialisme di dunia gitu kan. Karena Indonesia waktu itu kan punya kepentingan bagaimana membebaskan Irian Barat kan waktu itu. Makanya tapi itu kan salah satu butir-butir daripada Dasar Sila Bandung itu kan salah satunya kan untuk itu gitu.
Ganevo kedua direncanakan diadakan tahun 1967 di Kairo, Mesir. Namun rencana itu gagal digelar karena masalah politik. Namun, tahun 1966 sempat digelar ASEAN Ganevo di Kamboja yang diikuti negara-negara Asia. ASEAN Ganevo kedua sempat direncanakan digelar di Korea Utara, namun rencana itu tidak pernah terwujud. Saya pikir salah satu kenapa Ganevo tidak berjalan mulus ya mungkin karena Soekarno sebagai penggagas daripada Ganevo sendiri udah tidak berperan lagi di dalam dunia politik karena kita tahu sejak tahun 66-67 Soekarno kekuasaannya udah melorot dan dia tidak menentukan dalam keputusan pemerintahan Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, Ganevo yang menjadi tandingan Olimpiade memang hanya sekali terselenggara. Meski demikian, lewat ajang ini kita bisa bercermin bahwa bangsa Indonesia bisa dan pernah memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan olahraga dunia. Tak hanya lewat prestasi olahraga, tapi juga dalam upaya memperjuangkan penghargaan pada kemajemukan dan persahabatan antar bangsa.